kalau mau misalkan memang kepepet bisa juga dipakai R7. Masalahnya gini, aku lebih concern karena kalau Julian dipakai sama Nimkai. Oh, Ini bener-bener sesuai namanya. ya. Sesuai namanya. Nge-kating banget. Bener-bener jago banget. Dan yes, Julian Franco. Tidak semua bagi otak dikit. Kelas ya. Ntar nginep dah pulang. Julian Franco dan kemungkinan Kiri bisa if. Kiri bisa if. Valentina Rome berarti. SB dulu. Valentina Rome. Rome. Oke. Tapi kalau mereka mau. Bener. Namanya sih flex pick ya. Cuma maksud aku ini kiri SB dulu. SMFC. Kalau mereka mau. Atau mereka bisa ambil gold lane sebelum. Cloud dulu diamankan. Karena pattern-nya sama kan dia. Cloud. Bisa banget mengingat impact dari seorang Eman di game pertama nggak terlalu baik. Atlas dulu di pick dan Mus. Oke. Menarik. Nafkarina. Oh iya ya nanti kita sampaikan ya. Adik-adik. Nafkarina. Oh Esmeralda kali ini. Untuk R7. Untuk R7. Berarti pecah Eman. Pecah Nats. Pecah. Dong. Bang Dika catat pecah 100% ya. 100. Udah pecah. Udah Pecah. pecah sebenarnya. Cuman Berarti yang belum makin R7. turun. R7 yang mestinya masih 100. Masih 3 kali ya. Iya 3 kali pick 3 kali. Iya kan? Yes. Saya masih 100. Karena dia di band. Karena di band. Oke. Karena di band akan di band. Habis itu. Berarti Julian ini kayaknya memang ke arah jungler nih ya Cimomo dan juga Oji. Oh untuk sekarang masih bisa di mid. Masih bisa di clay. Masih bisa di-clay tapi masih bisa, bukan pasti bisa. Masih lihat sampai bener full karena ini masih spike juga dari RRQ dan SGPH. Mereka bisa dan kalau misalnya memang Julian tidak mau dilihat dia adalah mid atau Lancelot masih respect tentunya. Iya. Bisa kita bilang Memaksakan Julian ke arah jungler juga sebenarnya menutup opsi untuk Albert di fase yang kedua. Dan RRQ band terakhir kalau aku lihat mereka mungkin bisa ke arah midnya dulu sih ditutup. Gitu band? Iya. Karena wah mengingat sebenarnya kalau aku lihat-lihat tapi midnya udah di Valentina ya udah ada Atlas. Mungkin bukan Yves tetapi gold lane-nya berarti. tapi ini ada Ciwinda. Tadi ada Ciwinda tuh sama Rea. Dan ada salam juga Bomocan dan juga Goni. Salam dari Manado, Sulawesi Utara. Lagi nobar Mobile Legends MSC bersama Pak Wali Kota Manado, Indopride Viva Anarki semangat. Oh, halo Bapak Wali Kota dari Manado. Terima kasih banyak sudah menonton dan mensupport tim Indonesia di ajang MSC kali ini. Dan ditutup kari adalah hal yang bagus banget untuk menutup pergerakan atas seorang Esmeralda. Tidak boleh terlalu memaksakan untuk tim fight kalau ada kari dan akhirnya mereka tutup saja. Tank killer ya. Ini bisa ngerembes tentunya ke arah Esmeralda dan juga mungkin Franco apalagi. Meskipun kita tahu ya, dari range-nya Kari itu nggak terlalu panjang sebenarnya. Sinyalkan tahu nggak Mbak sebenarnya mungkin Albert mau nge-pick jungler tank juga. Bisa jadi. Tapi Oh, Cloud terlebih dahulu untuk Skylar. mengambil potensi Cloud di Eman juga Iya, sebenarnya. ini benar-benar. Bisa Brody tapi Kiri Iya. bisa Brody tapi di game Siapa pertama ada tahu work apa? sebenarnya. iya. Cuman kita lihat aja nih respon dua hero dari RSPH. Kalau melihat dari komposisinya sekarang Tamus ini bisa agak team fight. Mau dikomit ke arah satu elemen aja atau mau ditambahin bisa split push. Kalau mau split push mereka ambil mungkin Papawan Kupa. Oke, di sini benar efek, kemudian bisa besar. Dede from Bogor, Ifsi. Gua ya, menurut gua Ifsi. Menurut gua tadi sesi orang Biar bisa combo juga ya Pak Cloud ya. Kalau aku entah kenapa lunok sih netnya. Berat ya, late game terlalu late game mungkin ya. Enggak, early sakit loh. Lu early sakit Iya, banget. early-nya sakit sih. Cuma menurut gue ini kan the whole package-nya dia harus ngelangkapin tim. Untuk single target lagi. Dia bakal kena di high ground ya nantinya. Ditabrak kayak gitu yang posisi ada Atlas kayak If gitu. ya. Long the Mong. Masalah ya. Kalau gini, the whole package kenapa aku bilang the whole package? Ini sangat berat dengan melihat dari posisi dari seorang Atlas.
ada Valentina, burstnya bakal besar. Oke. Walaupun Eve nanti bakal bisa diambil ultimate sama seorang Valentina, tapi at least setidaknya mereka akan melindungi teamfight-nya. Masih ada yang sama-sama yang gawangin, kalau dua-duanya main catur di depan sana, ya wes, adu mekanik di catur. Ya kan? Tapi dia harus melindungi tim fight yang dilakukan dibuka oleh mungkin Skylar inisiasi atau mungkin Pipin dapetin satu, harus dilindungi sama Eve-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya atas, mereka punya Valentina covernya, walaupun Valentina itu bukan seperti Eve, tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditambah slot ini, dia bisa pelan-pelan mundurnya, tapi tetap ngedeal damage. Tetap ya. Tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Seperti yang di screen, tolong bersabar. Iya, sabar ya adik-adik. Kami Tunggu juga sabar. kami juga Please menunggu. wait. Kami juga menunggu. Iya. Cuman aku ngebahas lagi komposisinya nih, cuma mau dan juga Uji ya. Dengan adanya Eve itu concern aku adalah tadi tau gak Baji? Dari crowd control Baxia Shield Unity ada meng-cancel ultimate-nya bahkan Fatal Link, itu yang menjadi concern aku. Cuman balik lagi. Clay yang main, Clay yang memilotkan. Dia pasti tahu cara memposisikan diri supaya efektif dan maksimal. Dan balik lagi, kalau dari komposisi aku pengen bahas ini. Dari RRQ, berbeda dari game pertama kalau aku lihat-lihat ya. Ini agak team fight justru dari komposisinya RRQ. Iya. Meskipun kiri ada Atlas, cuman dengan adanya Eve, adanya Esmeralda dan bahkan Cloud, ini mid ke arah late-nya ini mereka cari fight terus. Oke. Tapi adik-adik semua yang di kolom komentar boleh absen dulu adik-adik dari mana aja. Lihat ini bahkan kita yang nonton rame banget. Halo, hai Malaysia. Oh, I miss nasi kandar so much. I miss nasi kandar. Cimo sumpah, kamu sumpah. Enak banget dah. Jadi kayak nasi pokoknya banyak-banyak gulai-gulainya. Kalau aku kan suka makan yang banyak gulai gitu ya. Terus ada iya ada ayam madu supaya kecap enak banget. Oh santan gitu ya. Iya kayak iya santan-santan gitu. Makanya kolesterol tinggi. Gak gitu. Gak gitu. Jangan cuma pelan-pelan. Reset. Jangan izin 3-0 ini. Amin. Dibilang amin. Tapi kita harus reset ya. Betul, harus riset tentunya dan buat teman-teman juga ini kita bakal melihat ya ini keramaian seru banget ya di sana. Emang kalau event offline tuh udah pasti gak ada yang ngalahin. Kangen ya. Kangen banget. Terakhir. Itu biasanya pas di MPL. 4. Itu paling pecah. Oh iya yang paling pecah iya. Itu paling pecah tuh rame rame-ramenya itu setensi indoor ya. Gila dulu ada kalau misalnya kalian ingat adik-adik Itu yang tuh dibuletin gitu ya. Iya. Apa namanya kayak gini God. Lo tau gak yang kayak ombak? Oh wave. Wave kayak gitu. Ih, keren Ombak. Kan waktu itu grand finalnya tuh RRQ Evos ya. Pecah. Iya, Arki. Itu yang kanan Evos, kiri RRQ. Offline terakhir tuh sebelum kemarin. Yang biru sama yang Kuning. oranye. Oren. Iya kemarin. Oh ini dia dari fans tim RRQ gila rame banget ke Malaysia. Luar biasa dulu. Saya memantau dulu nih, mencari yang kenal dulu ya, kita lihat ya. Ada siapa nih? Oke, nggak bisa dibaca ya abang, maaf ya. Ya coba tuh. Jangan gerak dong kalau mau dibaca. Pergi keluar kota bersama Mbak. Ya. Terima kasih. Mbak, kalau bisa mau dibacakan. Ada tips dan trik dari saya. Jangan bergerak-gerak. Masalah mata saya nggak cepat. Bukan mata dia. HP-nya digoyang-goyangin juga ya. Gimana gua? Di happy. Gua nih Biasa liat lampu kosong. biasa aja tuh kalau lagi jalan malam-malam tuh suka bebayang. Nah, weh tiketnya Keren keren. banget. Kelas adik-adik ya kan. Adik-adik semoga bisa jadi pro player. Semoga jadi adik. Seumuran aku itu. Gimana? Susah ya? Weh, wajib. Gak mau susah. Ntar gua nggak ada cuma satu loh orang kayak gua. Jangan. Oke. Kangen nanti. Itu lihat tuh di belakang. Halo Mbak, halo. Apa? KPL Gaming. Oh, subscribe. Oh, ya jangan lupa di subscribe. Oh, nggak lu pakai baju RSG, tar aja. Kosa. Tar aja. Pakai baju RSG subscribe. Bener, Kan lagi langsung Indo Pride gua. Indo Pride kita. Tar aja adik-adik. Ya kan? Nah, ini masih dalam technical issue. Lagi technical issue mungkin bahas komposisi. Boleh silakan Goni. Kalau bahas komposisi ini Julian, ngomongin Julian lagi deh. Julian ini impactnya banyak sih sebenarnya. Yes, bisa kiting kalau menurut aku sendiri. Cuman mungkin yang dicari dari segi farming juga sebenarnya kayak gitu kalah ya. Ya, Dari segi farming Julian cepet juga. cepet juga.
Cepet-cepet, kalau menurut gue cepet juga farmingnya, nah, apalagi dengan MM jungle ya. Cuma yang problemnya adalah kalau Julian ini nggak bisa langsung mendapatkan kayak point kill dengan instan. Dengan sendiri ya. Dengan sendiri, bisa kalau dia punya gap yang jauh. Iya. Jadi nggak bisa nahan damage dari Harus ada Pidgeot. yang follow up atau enggak, harus ada yang inisiasi dulu baru dia yang eksekusi terakhir. Cuma di level 3 sih udah bisa gini. Bisa. Level 3 udah bisa gini. Paksa-paksa spell musuh mungkin tuh. Paksa spell musuh bahkan Godlander sih kalau menurut gue pribadi. Ya. Karena RRQ siapa tadi? Sorry nggak kebaca. RRQ, oke. Nah soalnya gini, aku sih emang gak bisa main Julian, tapi aku melihat ada player Julian nomor 1 di gang kelima. Namanya Profesor KW. Kelas. Itu gang saya, yang main Julian dia doang. Dia nomor 1. Nah, itu dia di level 3, dia bukan mencar farming. Mencar gimana dia caranya nge-shutdown Godlander-nya. Dia pick over terus, dia ambil terus Godlander yang miskin. Dia memang pattern dari farm ke arah jungle-nya mungkin tidak secepat tim musuh yang masih farming di jungle. Tapi dia impactful dengan adanya Godlander musuh jadi kalah, dapat objektif. Investasi jangka panjang lah ya. Ganking boleh, tapi jangan lupa terhadap tetap ke arah objektif, maksudnya ke arah buff-buffnya jangan lupain, jungle-jungle jangan lupain. Cuma ada potensi untuk ganking, kenapa enggak? Halo kakak. Tuh, salah pos mau gue udah ada tadi. Jangan. Oke. Halo, ya kakak. Aduh. Rame banget ya di sana ya. Pada Kakak seru-seru. mancing. Enggak, untung aja. Mancing itu ngomong Franco kok ngomongnya. Untung nggak perangko gue. Tapi gue nih, kalau menurut gue pribadi, dengan posisi kayak gini, apa yang harus dilakukan malah itu beberapa game kedua? Ini sebenarnya oke, mental reset dari eksekusi nih ya Cimomo kalau aku lihat. Mereka harus sama seperti game pertama, bersabar, disiplin. Sabar, disiplin. Yang aku suka dari RRQ tadi mereka udah leading. Itu mereka yang tadi Cimomo juga bahas sebenarnya. Gak lupa untuk mundur, gak lupa untuk tahan nafsunya. Dan itu yang harus lagi dan lagi kita lihat di game kedua sebenarnya. Iya, dan bahkan kalau kita bandingin secara personal dari aku dan juga Clay, ini masih dipegang sebenarnya untuk field participation-nya ya mungkin karena aku yang sengaja dilimitin juga ya untuk pemilihan hero-nya kayak di game pertama Kagura di ban, Devin juga di ban kan. Jadi membuat aku pun tidak bisa ngedapetin hero yang mungkin lebih nyaman untuk dia sendiri. Terpaksa dia memakai dia tadi. Tapi kali ini di game keduanya karena ada Valentina yang lepas, jadi bisa dipakai sama aku. Tapi semua balik lagi, tergantung rotasi lagi yang dimainkan sama seorang aku ini. Apakah dia memang mau coba untuk ngeganggu ke arah lainnya, mau coba untuk ngeganggu karena mereka nggak nge-ban ke arah Franco-nya. Udah pasti bakal ada permainan yang agresif yang dibawain sama Clay nantinya. Karena Iron Hook-nya gak bakalan disimpan tuh dari seorang Finn sendiri. Nah, Skylar punya clock ini apakah akan dikasih farming pattern yang lebih leluasa kayak di game pertama? Oke, siapa? Tapi aku juga dapat informasi dari kepala daerah BMKG setempat ya, Bapak Andika. Iya. Iya, ada bos ya? Iya, betul. Dokter Andes Dika, dia bilang kalau Clay ini menempati posisi #1 kill participation dan ternyata dari Dimkot adik-adik. Langsung saja adik-adik di bawah. Ayo, kalian ada fokus yang mana? Itu Parsha kan? Kalian fokus Parsha yang mana? satu sama Odet. Kagura. Ketengah Odet. Ketengah Odet, iya. Tahu gue. Aku mau jadi Barca juga. Jangan dong Cimo. Terinya maksudnya. Kagak, ultinya gak sakit ntar. Oke, tapi tentunya untuk kali ini aku dapat salam dari Heri Yusuf. Gue fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride FIFA RRQ. Anjay, keren banget. Silakan Cimo. Dan kita langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game-nya. Tapi kalau kita melihat di sini Diamond Knight akan coba langsung menabrak ke arah Finn. Lagi-lagi Finn yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH.
Oke, tapi kali ini kita lihat gimana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja P dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana Retribution. Diamankan oleh siapa tapi Light dapetin satu buah orange buff. Iron Hook gak berhasil. Sedangkan dari Albert hari kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Finn deh. Nggak, ke Light. Arah light. Light. Arah Atlas. Karena Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. Oh, iya. Sekarang enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buffnya lagi rebut itu Ada cus. terjun ya? Iya. Ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan aku di depan sana bakal coba dipaksa Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming. Chen di depan sana dan bahkan Light. Kali ini bakal coba disumbangin first blood bakal didapatkan. Oh udah duluan first blood tadi ya. Tapi arah Yoshi kali ini yang akan mendapatkan satu buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangan Albert kali ini dan sementara ini meskipun Kalina tadi mencoba untuk membackup ya, namun sepertinya sudah terkena satu buah Iron Hook, ini sudah terkena sedikit stun tapi masih mau lebih sepertinya di area Turtle ya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan Retribution dan Albert lagi-lagi tentunya Retribution yang tidak perlu diragukan lagi. Miskalkulat tadi dari seorang Demon Knight karena dia mencet duluan ya? Iya, mencet retribusi terlalu dini karena kan Nats di sana dia pede banget. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil satu buah pelatihan yang dari seorang Pipi. Pipi kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skyward di arah top lane. Tapi dilihat di depan sana para pemain dari tim RRQ Halsey kali ini mereka bakal coba untuk bersabar. Untuk menumbangkan seorang Tamus itu membutuhkan waktu yang lama Goni. Ya untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, Bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn dan Long sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali waktu Sinistri masih bergulung tentunya. Terkena stun, bakal coba di backup dengan sangat baik oleh seorang Albert dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Nats where are you going brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane clean-nya bebas dapetin plating ada bahkan hampir memecahkan satu buah turret yang bikin dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngeliat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu Turtle sepertinya. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup nge-babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nats gak mau kalah dari Infinity War-nya, hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Wali Salam bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk meng-clear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area Turtle di area atas. Yes, benar Turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung Fatality dikeluarkan. Satu body wall manipulation dan bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Udah ke arah belakang Dede from Bogor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan bumi Nats. Memotong dengan sangat baik, gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini Turtle-nya harus berbagi dengan tim RSGPH. Sedangkan di arah top lane, Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Knight. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion dan bisa kita bilang orange buff yang dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Knight lagi Goni. Wah ini kalau melihat dari situasi nih RRQ Yoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 gold. Hampir 2000 gold menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat Nats bahkan udah mengamankan item keduanya ini misinya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ untuk saat ini. Top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini mereka harus putar otak lagi, kasih Skylar cepet-cepet itemnya, baru mereka mau fight. Ini nggak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim RSGPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim RRQ. Lihat Fatal Lane, Dead. Lihat masih bisa diselamatkan dan bahkan reward manipulation. Iron mati-mati yang mantap. Berhasil mendapatkan sebuah Demon Knight. Demon Knight terbelakang di depan sana dan bakal shutdown didapatkan. Para pemain dari tim RRQ masih membalikan keadaan. Nats fans everybody. Nats kalian mencoba untuk mundur ke arah belakang tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah
nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang panggung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran untuk satu karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget. Tapi lihat berhasil diselamatkan. Di fight yang dilakukan di area bottom lane. Ada light depan sana. Skylar mencoba untuk menggocek tapi Aqua is coming. Terlalu sakit blazing duet. Dibalas oleh seorang Aqua tapi 3 orang mengganking. Di arah bottom lane, bisa apa Skylar sekarang? Dia nggak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi di arah top lane. Iya. Mau tidak uam? Mau tidak mau ya, biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Cat udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Karena space-nya udah mulai dibuka, Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbang RGPH ketika 5 orang bersama. Itu dia, karena kalau lihat dari komposisi ya, Nuts, Demon Kite, dan juga Light, ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulation-nya statis. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ dan sebenarnya RSGPS tadi ya satu fight. Mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2.000 hampir 3.000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino effect-nya. Oke, tapi lihat di sana dari Light flicker karena belakang. Fatali dibalaskan kembali reward manipulation. Ditutup. Demon Kite sangat baik tapi lihat di depan sana blending Skylar. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur karena belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu reward manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan real world manipulation-nya. Tak mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya real world manipulation ini gak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti gak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti gak? Iya. Ketika mereka lagi full power, kan maksud darah full, mereka udah tahu, oh target gue adalah tutup play. Ya. Tapi kalau misalnya mereka poking-poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Kerasa ya. Lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah claim Gak bakal berani untuk Timing ya. terjun ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon kayaknya nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya, entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts, ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya, mereka tahu siapa yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka, kali ini mepet dan bahkan reward manipulation dari buka begitu saja. Clay berhasil untuk dapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. Tapi lihat mancing mania mantau dari seorang Finn. Namun sayang sekali tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nah, bakal coba untuk menjaga dari depan. Eman tumbang di tangan R7 tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan dari seorang Finn. Namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect tapi ternyata Nuts-nya. Looking for Maniac? Lihat, Looking bakal coba for Maniac? dikejar. Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akan kau berhasil dapatkan. Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang dan R7. Apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momocan. Iya, tapi kayak mukulin tembok. gila loh, itu tebal, bener-bener setebal-tebal. Udah Oracle. Oh, dia? Iya udah Oracle, udah dominan. Pemain Baxia coba gue nih, coba gimana jelaskan gue nih. Ini mau ngebahas arah depannya gitu. Cuma tadi Baxianya, iya agak sayang ya posisinya ya. Iya. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay. Ini bener-bener RRQ Hoshi leading enak banget dari perbedaan gold langsung 3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu Babes Turret Gold nih. Ya benar-benar bisa nih dapet satu. Ya lagi coba. Karena tapi Satu kali ini aja. kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nuts itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang. Iya, karena masih lo pertama juga ya. Belum di enhance, belum full juga. Dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RQ Hoshi mereka
bisa langsung mainin lagi laningnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke arah jungle-nya, dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama Arkihosi. Berbeda 5.000 hampir. Nah ini baru jauh nih, kalau di menit segini. Iya. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang. Tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang nge-shutdown kan tadi. Benar. Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir maniak tadi ya. Benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebel di menit segini, dia udah punya semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih dari Was juga dia bilang salamin buat Mang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga dengan hashtag #WeOn MSC dan Supremacy biar bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masuk di menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal Araki Host itu kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turret atau Lord ya, mereka biasa suka ajak tim fight dulu, curi satu orang. Benar. Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan Araki Host masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau melihat push memanipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih ya, karena di area atasnya udah mulai dijalan, di mid-nya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh, tapi Vin lihat terkena surprise dari seorang Light. Mancing man yang nonton dari seorang Vin berhasil untuk menemukan satu pemain dan bahkan Skylar masuk karena belakang. Mani dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Masih mau lebih, Natsnya bakal coba ditarik, lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Natsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demon Kite juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari Araki Hoshi ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat RCPS. Bakal fokus ke arah base turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah belakang. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octa to push. Dan bahkan di arah top lane sana. Fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim Araki Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Mereka ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map, mereka mundur. Karena mereka tahu itu super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja, mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Finn tadi. Ya, benar luar biasa pick of potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Finn dengan Franco-nya masih 100% bahkan. Ya, Franco-nya Finn masih 100% rekornya. Oke, tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian. Yang dicari movement speednya, juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting. Windblade, Glaive dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat, maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat nggak sih? Kamu lihat nggak sih? Ladek tadi. Itu di say hi, gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena Araki Hoshi mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari Ghostnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini Araki Hoshi. Jadi
kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal ini harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul tuh. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama RRQ. Mereka lagi ngelilin 8.000 ini nih. Iya, jangan sampai. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan, tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal iya, mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim RRQ kalau tadi di komen pakai body hunt tuh rugi banget. Pertama gak ada follow up damage, kedua Finnya bisa tumbang ataupun Fin gak tumbang mereka kehilangan ring. Banyak lah yang kalkulasi tadi. Cuma satu hal, ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight RRQ karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal, kalau mereka tershutdown banyak hal, R7, Albert, ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan? Ketika gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik, itu possible banget. Ya jadi memang harus bener-bener manfaatin momentum mereka sih. Itu mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. Skylar itu udah sakit banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Jadi lihat tuh, bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Monkat mau coba untuk menggulung-gulung terlebih dahulu, nabrak ke arah Fin dan bahkan lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demon Kite dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert, tapi ternyata ada trade dan Demon Kite sayang sekali RRQ mereka kehilangan lordnya. Namun bakal coba dipaksa tim fight-nya kali ini Demon Kite terjebak di ruang nostalgia dan bahkan kali ini karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar, tapi ternyata Aqua mengetahui damage dari RRQ terlalu perih. Biarin aja lordnya, tapi kali ini lihat mancing mania mantap. Wipe RRQ take the game to mancing mania mantap. Luar biasa. Ini alasan kenapa mereka nggak takut yang namanya Valentina diambil sama RSGPH. Kita dapetin Franco, tidak dapetin momentum, dapetin poin kedua. Reset. Ingat nomor 1. Gue nih. Reset lagi. Aku nggak mau reset. Kalau aku casternya. Ya, nggak mau pakai casternya ya. Biarnya reset ya, reset. Kesel gak sih? Sabar, tenang. Kesel gak sih? Jangan terlalu terburu-buru. Karena yang dia butuhkan adalah di sini ketenangan ya. Adik-adik juga di kolom komentar. Sama, kamu nggak lihat teriakan saya? Saya belum minum kopi tuh karena kopi dingin. Takut Iyalah. Ini luar biasa banget, balik lagi ya kalau aku ngeliat displaynya. Tapi ini adalah reaksi-reaksinya ya. Masih mandi-mandi aku kelihatan. Iya, matanya kelihatan. Matanya jadi bulan sabit. Match point ya untuk RRQ. R7 sih, R7 ngeri banget sih. Gila, Esmeralda 100%. Masih. Wow. Ini di data 6 kali berarti sekarang udah 7 kali dan 7 kali menang.